Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya? Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berdasar ketentuan pasal 164 ayat 1 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib yang menyatakan bahwa pembicaraan tingkat 1 atas pembahasan undang-undang dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, badan legislasi, badan anggaran dan panitia khusus dengan pemerintah yang diwakili oleh menteri, dilanjutkan pada pembicaraan tingkat 2 untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna yang didahului oleh penyampaian laporan yang berisi proses pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD dan hasil pembicaraan tingkat 1, pernyataan persetujuan atau penolakan dari fraksi dan anggota secara lisan diminta oleh pimpinan rapat paripurna DPR, dan pendapat akhir presiden disampaikan oleh menteri yang mewakili. Berkenaan dengan hal tersebut, kami persilahkan kepada Ketua Badan Legislasi DPR RI yang terhormat, Saudara Dr. Supratman Andi Aktas SHMH untuk menyampaikan laporannya. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Badan Legislasi dalam rangka pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diselesaikan oleh Badan Legislasi dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 28 Maret tahun 2024 disampaikan oleh Supratman Andi Aktas A128. Pimpinan DPR RI, anggota Dewan, dan Menteri Dalam Negeri beserta seluruh jajaran pemerintah yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini dapat menghadiri dalam rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Perkenankan kami menyampaikan hasil pembahasan rancangan undang-undang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengacu kepada ketentuan pasal 105 huruf G Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Junto pasal 66 huruf G Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib yang mengatur mengenai tugas Badan Legislasi melakukan pembahasan, pengubahan, dan atau penyempurnaan RUU yang secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah. Adapun terkait hasil pembahasan RUU Desa yang telah disepakati terdiri dari 26 angka perubahan yang secara garis besarnya sebagai berikut.
1. Penyisipan pasal 5A tentang pemberian dana konservasi dan atau dana rehabilitasi. Kedua, ketentuan pasal 26, pasal 50A dan pasal 62 ditambah pengaturan terkait pemberian tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan kepala desa, badan permusyawaratan desa dan perangkat desa sesuai dengan kemampuan desa. Ketiga, penyisipan pasal 34A terkait syarat jumlah calon kepala desa dalam Pilkades. Keempat, ketentuan pasal 39 terkait masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak 2 kali masa jabatan. Kelima, ketentuan pasal 72 terkait sumber pendapatan desa. 7. Ketentuan pasal 118 terkait dengan ketentuan peralihan. Ketujuh, ketentuan pasal 121A terkait pemantauan dan peninjauan undang-undang. Ketua Rapat, anggota DPR dan hadirin sekalian yang kami hormati, setelah melakukan pembahasan 248 DIM dengan pemerintah pada tanggal 5 Februari 2024, Badan Legislasi menyelenggarakan rapat kerja bersama dengan pemerintah dan DPD RI. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rapat kerja dalam rangka pengambilan keputusan pembicaraan tingkat 1 atas hasil pembahasan RUU Desa beragendakan mendengarkan pandangan mini fraksi-fraksi terhadap hasil pembahasan rancangan Undang-Undang Desa. Dari 9 fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui secara bulat agar rancangan Undang-Undang Desa bisa dibawa ke dalam tahap pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan dan disetujui menjadi undang-undang. Demikian laporan pembicaraan tingkat 1 RUU Desa. Selanjutnya perkenalkan kami menyerahkan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk mendapatkan persetujuan rapat paripurna DPR RI yang terhormat ini. Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada semua anggota Badan Legislasi yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan pembahasan rancangan Undang-Undang Desa. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada Badan Legislasi, baik dari tim pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian-kementerian yang ditugaskan dalam pembahasan RUU Desa sebagaimana yang tercantum dalam surat Presiden, pimpinan DPR, anggota DPR, fraksi, sekretariat dan tenaga ahli Badan Legislasi, perancang perundang-undangan dan analisis legislatif dari Badan Keahlian Setjen DPR RI sehingga RUU Desa dapat diselesaikan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Badan Legislasi DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tersebut. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya? Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan.
Apakah rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju? Setuju. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya. Selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami muliakan dan kami hormati Ibu Ketua DPR RI serta seluruh pimpinan dan anggota DPR RI. Kemudian yang mewakili Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi, yang terhormat yang mewakili Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang mewakili Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang mewakili Menteri Hukum dan HAM, serta hadirin sekalian berbahagia. Tentu dengan tidak hentinya kita menyatakan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa masih diberikan nikmat sehat dan kekuatan untuk hadir pada acara yang sangat penting ini, yaitu rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ibu Ketua yang kami muliakan, pimpinan seluruh anggota Dewan yang kami hormati, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden melalui Surat Presiden Nomor R45 Pres 9 2023 tanggal 18 September 2023 telah menunjuk kami sebagai wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang Desa. Izinkan kami atas nama pemerintah menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang kami muliakan pimpinan DPR RI, pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI, Panitia Kerja atau Panja, tim Prumus, Timus, dan juga tim sinkronisasi tim sini yang telah bekerja dengan sangat efektif dan penuh dedikasi dalam periode yang cukup lama, sehingga pada tanggal 5 Februari 2024 di Badan Legislatif DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat 1 atas rancangan undang-undang tersebut. Proses pembahasan atas penyusunan RUU ini berlangsung relatif cukup cepat, namun demikian tetap mengikuti semua prosedur dan tahapan sesuai ketentuan peraturan undang-undangan, termasuk menyerap aspirasi masyarakat, termasuk juga rekan-rekan dari asosiasi desa, kepala desa, perangkat desa, badan perusahaan desa, dalam waktu yang cukup panjang. Dan kemudian melalui pembulatan konsepsi serta harmonisasi substansi secara teknokratis. Waktu yang relatif singkat dan kecepatan proses pembahasan ini menunjukkan kinerja DPR RI yang amat luar biasa. Keterbukaan dan mengakomodir aspirasi pemerintah desa dan masyarakat desa, pengambilan prakarsa atau inisiatif DPR RI yang dilengkapi dengan naskah akademik yang sistematis dan RUU yang berisi substansi yang jelas, itu mempermudah bagi pemerintah untuk mempersiapkan merespon dengan daftar inventarisasi masalah. Pembahasan juga berlangsung sangat lancar karena adanya kesamaan pendapat secara umum dari pemerintah dengan tim Badan Legislasi DPR RI yang kemudian
dibahas secara lebih spesifik oleh panitia kerja dan dirumuskan oleh tim mus serta tim sinkronisasi. Kami menyadari bahwa dalam proses pembahasan terdapat dinamika sebagai ciri demokrasi, membuka ruang perbedaan pendapat, tapi diskusi berlangsung secara konstruktif yang akhirnya mencapai titik kesepakatan dan kesepahaman. Selanjutnya kami sampaikan beberapa substansi yang penting menjadi muatan pasal-pasal yang tadi dibahas, yang tadi juga telah disampaikan oleh Ketua Balek, yang diantaranya adalah pasal 455A tentang dana konservasi dan atau dana rehabilitasi untuk desa. Kemudian ketentuan pasal 26, pasal 50A dan pasal 62 ditambah pengaturan terkait pemberian tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan kepala desa, badan permusyawaratan desa dan perangkat desa sesuai kemampuan keuangan desa. Kemudian pasal 34A terkait syarat jumlah calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa. Pasal 39 ketentuan masa jabatan kepala desa yang semula 6 kali 3 tahun menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak 2 kali masa jabatan. Juga ada pasal 472 tentang sumber pendapatan desa, serta pasal 121A terkait pemantauan dan peninjauan undang-undang. Pemerintah juga memberikan apresiasi atas kesepahaman DPR RI dan juga DPD RI mengenai adanya kebutuhan pengaturan pada perubahan undang-undang desa untuk peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan serta kinerja pemerintah desa yang semakin cerdas dan inovatif. Dengan peningkatan kapasitas dimaksud, tentunya momentum perubahan undang-undang ini juga kiranya dapat mewujudkan desa yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera untuk memberikan kontribusi guna terwujudnya cita-cita Indonesia Emas 2045. Ibu Ketua yang kami muliakan, pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang kami hormati, proses lahirnya RUU ini kiranya dapat menjadi terobosan atau inovasi terhadap kebijakan peraturan perundangan dalam rangka akselerasi peningkatan kinerja pemerintah desa, yang tujuannya tidak lain adalah pemerintahan yang lebih baik, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa, sehingga desa akan menjadi kekuatan atau sentra untuk pembangunan, tidak hanya sekedar berorientasi kepada urban atau daerah perkotaan. Kemudian mengakhiri sambutan kami, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPR RI, khususnya Badan Legislasi DPR RI, seluruh tim panitia antar kementerian atau non kementerian, kemudian juga Panja, tim sus dan tim mus dan tim sin, juga tentunya tidak lupa kepada seluruh masyarakat, media, segenap asosiasi desa, baik kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa yang telah menyampaikan aspirasi dan kemudian telah diakomodir sebagian tentunya. Mudah-mudahan akan dapat memberikan perubahan dan mempercepat pembangunan desa untuk pemerataan keadilan. Selanjutnya, setelah rancangan undang-undang ini diundangkan, pemerintah akan segera melakukan sosialisasi kepada semua stakeholder di tingkat pusat dan daerah, serta menyusun peraturan pelaksanaan sebagaimana yang diamanatkan dalam undang RUU ini. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan, pertolongan kepada kita untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara tercinta, dan sekaligus selamat berpuasa bagi yang melaksanakan, insya Allah akan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Menteri Dalam Negeri yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Kini tiba saatnya kami menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Keuangan, Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Hukum dan HAM atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Sebelum memasuki acara keempat, kami persilahkan kepada jajaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk meninggalkan ruang sidang. Dan kepada jajaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas kami persilahkan untuk memasuki ruang sidang. Kepada Menteri Dalam Negeri, jajaran Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM, serta kepada para anggota Dewan diminta agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya. Dengan ini rapat kami skors. Yang terhormat anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, dengan ini skors rapat kami cabut, rapat paripurna Dewan kita lanjutkan kembali. Yang terhormat Menteri Dalam Negeri, jajaran Kementerian Keuangan RI, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas RI, Kementerian Daya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, serta Kementerian Hukum dan HAM RI. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara keempat rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang daerah khusus Jakarta. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berdasarkan ketentuan pasal 164 nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib yang menyatakan bahwa hasil pembicaraan tingkat 1 atas pembahasan undang-undang dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, badan legislasi, badan anggaran atau panitia khusus dengan pemerintah yang diwakili oleh menteri dilanjutkan pada pembicaraan tingkat 2 untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna yang didahului oleh penyampaian laporan bersih proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1, pernyataan persetujuan atau penolakan dari fraksi dan anggota secara lisan diminta oleh pimpinan rapat paripurna, pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakili. Berkenaan dengan hal tersebut, kami persilahkan kepada Ketua Badan Legislasi DPR RI yang terhormat Saudara Dr. Supratman Andi Aktas SHMA untuk menyampaikan laporannya. Kami persilahkan. Ya, setelah dia nyampaikan. Laporan Badan Legislasi dalam rangka pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang telah diselesaikan oleh Badan Legislasi dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 28 Maret tahun 2024 disampaikan oleh Supratman Andi Aktas A128 Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan DPR RI, anggota Dewan yang kami hormati, Bapak Menteri Dalam Negeri dan jajaran pemerintah, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini dapat menghadiri rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Perkenankan kami menyampaikan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang mengacu kepada ketentuan pasal 105 huruf G Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, junto pasal 66 huruf G Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib yang mengatur mengenai tugas Badan Legislasi melakukan pembahasan, pengubahan dan atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah. Ketua Rapat, anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati, sesuai dengan penugasan rapat paripurna kepada Badan Legislasi untuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang Daerah Khusus Jakarta, Badan Legislasi bersama pemerintah telah melaksanakan rapat-rapat secara intensif, detil, cermat, dan tetap mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat. Adapun terkait hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang pemerintah daerah khusus Jakarta yang telah disepakati terdiri dari 12 bab dan 73 pasal yang secara garis besar terkait dengan materi sebagai berikut. 1. Perbaikan definisi kawasan aglomerasi dan ketentuan mengenai penunjukan ketua dan anggota Dewan Aglomerasi oleh Presiden yang tata cara penunjukannya diatur dengan keputusan peraturan Presiden. Kedua, ketentuan mengenai gubernur dan wakil gubernur dipilih melalui mekanisme pemilihan. Ketiga, penambahan alokasi dana paling sedikit 5% bagi kelurahan yang berasal dari APBD provinsi sesuai dengan beban kerja dan wilayah administratif yang wajib diperuntukkan untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan. Keempat, pengaturan mengenai pemberian 15 kewenangan khusus bagi pemerintah daerah khusus Jakarta yang mencakup pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, penanaman modal, perhubungan, lingkungan hidup, perindustrian, pariwisata dan ekonomi kreatif, perdagangan, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kelautan dan perikanan, dan ketenaga kerjaan. Kelima, pemajuan kebudayaan dengan prioritas pemajuan kebudayaan Betawi dan kebudayaan lain yang berkembang di Jakarta, pelibatan lembaga adat dan kebudayaan Betawi, serta pembentukan dana abadi kebudayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. 6. Penyesuaian terkait pendapatan yang bersumber dari jenis retribusi perizinan tertentu pada kegiatan pemanfaatan ruang yang tata cara penetapan tarifnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketujuh, penambahan ketentuan lain terkait dengan pertanahan. Ketua Rapat, anggota Dewan, hadirin yang kami hormati, setelah melakukan pembahasan 734 DIM dengan pemerintah pada tanggal 18 Maret, Badan Legislasi menyelesaikan rapat kerja bersama dengan pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Pemerintah dalam hal ini diwakili Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rapat kerja dalam rangka pengambilan keputusan pembicaraan tingkat 1 atas hasil pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta mengagendakan mendengarkan pandangan mini fraksi terhadap hasil pembahasan RUU tersebut dengan hasil sebagai berikut. 8 fraksi menyatakan setuju
yakni fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Golongan Karya, fraksi Gerakan Indonesia Raya, fraksi Nasional Demokrat, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Demokrat, fraksi Partai Amanat Nasional, dan fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk diteruskan ke tahap pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara satu fraksi, yakni fraksi Partai Keadilan Sejahtera, menyatakan menolak. Ketua rapat, anggota dewan, dan hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa setelah rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pemerintah mengajukan usulan penyempurnaan terkait dengan ketentuan pasal 24 ayat 2 huruf D dan D, yakni sebagai berikut. Pasal 24 ayat 2 terkait dengan rumusan dengan penyempurnaan, sementara pasal 24 ayat 2 huruf G diminta untuk dihapus. Terhadap usulan penyempurnaan ketentuan pasal 24 ayat 2 tersebut, kami mohon agar dapat diputuskan dalam rapat paripurna yang terhormat ini sebelum rancangan undang-undang disetujui menjadi undang-undang. Demikian laporan tingkat 1, rancangan undang-undang tentang pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Selanjutnya perkenankan kami menyerahkan rancangan undang-undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPR RI yang terhormat ini. Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada semua anggota Badan Legislasi yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan pembahasan rancangan Undang-Undang Pemerintah Daerah Khusus Jakarta. Terima kasih juga kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberi perhatian dan dukungan kepada Badan Legislasi, baik dari tim pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan kementerian yang ditugaskan dalam pembahasan rancangan undang-undang ini, sebagaimana tercantum dalam surat Presiden, pimpinan DPR, anggota DPR RI, fraksi, sekretariat dan tenaga ahli Badan Legislasi, perancang undang-undang dan analisis legislatif dari Badan Keahlian Sekjen DPR RI, sehingga rancangan Undang-Undang Pemerintah Daerah Khusus Jakarta dapat diselesaikan. Jakarta, 28 Maret tahun 2024, pimpinan Badan Legislasi Supratman Andi Aktas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kan